Selamat datang para Tojin dan Tuh yang terkasih di kebaktian hari ini, kebaktian online hari Minggu tanggal 10 Mei 2020. Semoga para Tojin dan Tuh yang terkasih senantiasa diberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, semangat, kekuatan sehingga dapat melalui pandemi corona ini dengan baik dan lancar. Senang sekali dan berbahagia sekali saya Eti hari ini akan memandu para Tojin dan Tuh yang terkasih untuk kebaktian online hari ini. Sebelumnya terimalah salam keimanan bahwa hanya dalam kebajikan Tuhan berkenan. Weta Tong Tien Sancai. Marilah kita awali kebaktian suci pada hari ini dengan naikkan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Tojin Stephen dengan pendamping Tojin Raymond dan Tojin Feriawan. Para Tojin dan Tuh yang terkasih bisa mengikuti dari rumah. Pada Dian Tuhan yang Maha Besar, di tempat yang Maha Tinggi, kami haturkan sembah sujud, dipermuliakanlah. Kepada Nabi Agung Kongzi dan para senming dan para murid Nabi,
Kami haturkan sembah hormat, dipermuliakanlah. Kepada para leluhur, kami haturkan sembah bakti, dipermuliakanlah. Doa pembuka. Kehadiran Tuhan yang Maha Besar di tempat yang Maha Tinggi, dengan bimbingan Nabi Gongzi dipermuliakanlah. Semoga berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Puji dan syukur kami naikkan saat ini. Diperkenankan kami bersama berhimpun melaksanakan kebaktian suci ini. Kiranya kebaktian yang kami laksanakan ini adalah di dalam rahmat dan ridho Dian. Bolehlah mengetuk rohani kami dan meneguhkan iman setia kepada firman Dian. Hidup selaras dengan watak sejati, menempuh jalan suci, menggembilangkan dan mengamalkan kebajikan yang boleh menurunkan berkat sentosa atas kehidupan yang kini dan selama-lamanya. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati, dipermuliakanlah. Sembah sujud kehadirat Dian. Semoga jauhlah kami dari segala kelemahan, dari keluh gerutu kepada Dian, dari sesal penyalahan kepada sesama, dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Dian senantiasa penilik, pembimbing, dan penyerta kehidupan ini. Maha besar Dian Kalik semesta alam, senantiasa melindungi kebajikan. Wa i sangti wei Dian yote. Sancai. Pak Jeng Chen Kue. 8 pengakuan iman. Jeng Sin Wang Dian. Sepenuh iman percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Jeng Chun Cui Te. Sepenuh iman menjunjung kebajikan. Jeng Li Ming Ming. Sepenuh iman menegakkan firman gemilang. Jeng Ce Kui Sen. Sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh. Jeng Yang Xiao Si. Sepenuh iman memupuk cita berbakti. Jeng Sen Mu Tuo. Sepenuh iman mengikuti gentar rohani Nabi Gongzi. Jeng Chin Chin Su. Sepenuh iman memuliakan kitab Sesu dan Wucing. Jen Sing Tatao. Sepenuh iman menempuh jalan suci. Sancai.
Vậy tớ thông Jen. Marilah kita menaikkan lagu pujian Sinar Pancaran. Para tojin bisa mengikuti dari rumah. Marilah kita mendengarkan renungan suci yang akan disampaikan oleh Tojin Hadi. Sebelum saya membacakan renungan suci untuk kebaktian online pada hari ini, terimalah salam peneguhan dalam agama Konghucu hanya oleh kebajikan Huang Tian berkenan. Wei tak tung tian. Sancai. Renungan suci pada kebaktian online kali ini diambil pada Sabda Suci jilid keempat pasal yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Nabi bersabda, seorang kuncu terhadap persoalan di dunia tidak mengiyakan atau menolak mentah-mentah. Hanya kebenaranlah yang dijadikan ukuran. Demikian renungan suci pada kebaktian online kali ini. Terimalah kembali salam peneguhan iman kita hanya oleh kebajikan Huang Tian berkenan. Wei tak tung tian. Sancai. Semoga iman kita menyalakan api suci rohani untuk menerima firman Tian dan bimbingan Nabi Kongzi yang akan disampaikan oleh Wense Tan Jing Meng. Sebelum menerima khotbah, marilah kita menyanyikan lagu pujian Terima Kasih Tuhan. Buka jendela kamarku dan ku dapati kehangatanmu yang memancar lewat sinar mentari kasih-Mu. Oh Tuhan, terimalah salamku. Ku
buka jendela kalbuku dan ku dapati kedamaianmu yang memancar lewat firman dan kasih sayangmu. Oh Tuhan, terimalah syukurku. Hanya dalam kasih-Mu Tuhanku, ku dapati kedamaian hatiku. Hanya dalam jalan-Mu Tuhanku, ku dapati hidup yang abadi. Ku buka jendela kamarku dan ku dapati kehangatanmu yang memancar lewat sinar mentari kasih-Mu. Oh Tuhan, terimalah salamku. Ku buka jendela kalbuku dan ku dapati kedamaian-Mu yang memancar lewat firman dan kasih sayang-Mu. Oh Tuhan, terimalah syukurku. Hanya dalam kasih-Mu Tuhanku, ku dapati kedamaian hatiku. Hanya dalam jalan-Mu Tuhanku, ku dapati hidup yang abadi. Ku dapati hidup yang abadi. Selamat pagi para dosen sekalian. Dalam kesempatan ini saya akan diberi tugas untuk menyampaikan jangkau. Kali ini saya akan membahas tentang kebenaran. Saya beri judul jangkau saya kali ini, menjunjung tinggi kebenaran. Sebelum saya mulai, terimalah dulu salam peneguh iman kita bahwa hanya oleh kebajikan Dian berkenan. Wei Totong Dian santai. Para dosen sekalian, hari ini landasan saya dalam jangkau ini diambil dari kitab susu, di mana di dalamnya adalah kitab Sabda Suci atau Wen-i jilid 4 ayat 10. Silakan Tojin buka kitab susu Tojin, kita baca sama-sama. Nabi bersabda, seorang kuncu terhadap persoalan dunia tidak mengiyakan atau menolak mentah-mentah, hanya kebenaran yang menjadi ukuran. Ayat yang kedua diambil dalam kitab Chongyong atau Tiongyong bab utama ayat 1. Di sana tersurat bahwa firman Tuhan itulah watak sejati. Hidup mengikuti watak sejati itulah menempuh jalan suci. Bimbingan untuk menempuh jalan suci itulah agama. Saya akan membahas tentang ayat ini. Nanti saya mulai dulu bahas tentang apa sih kebenaran itu. Secara umum, kebenaran itu ada bermacam-macam bentuk dan sifatnya. Ada kebenaran yang bersifat dikotomi,
yaitu kebenaran yang bicara tentang antara benar dan salah saja. Jadi kalau yang ini benar, yang lain itu pasti salah. Jadi hanya dua pilihan antara benar dan salah. Ada juga kebenaran yang bersifat multi nilai. Jadi kebenaran itu tidak dilihat tentang antara benar dan salah saja. Banyak kebenaran lain yang juga bersifat benar. Maka itu dikenal kebenaran kontekstual, yaitu kebenaran yang bersifat benar bila itu bicara tentang konteks tertentu. Ya. Contohnya lebih spesifik, si A jari tangannya 4, itu bersifat benar kalau bicara tentang si A. Tapi secara umum manusia itu jari tangannya 5. Ada 2 tangan ya, kiri kanan. Kebenaran kondisional adalah kebenaran dalam sudut pandang atau kondisi tertentu. Sebagai contoh, saya pernah melihat video di mana ada eksperimen angka 9 yang besar itu diposisikan tidur. Kemudian ada sejumlah orang di sebelah kiri dan kanan dari angka 9 yang tidur itu. Kemudian disuruh bicara apa yang dilihat. Yang kiri bicara bahwa itu adalah angka 6 dan merasa benar, pasti benar karena yang dilihat sesuai dengan kenyataan yang dia lihat. Sebelah kanan sebaliknya bicara bahwa itu angka 9 dan dia juga merasa benar karena kenyataannya yang dilihat memang angka 9. Tapi ketika kemudian orang itu disuruh untuk bertukar tempat, maka barulah sadar bahwa itu sebenarnya yang kiri itu menyadari bahwa itu angka 9. Sebaliknya yang kanan kemudian menyadari itu angka 6. Artinya apa? Kebenaran itu bisa berbeda dari sudut pandangan tertentu, tapi juga masing-masing mengandung kebenaran. Ada juga kebenaran dialektis komplementer. Kebenaran di mana untuk mencapai kebenaran itu perlu dialog, karena yakin bahwa kebenaran itu tidak mutlak, relatif. Banyak kebenaran lain, bisa dari sudut pandang tertentu, bisa juga dari tentang hal apa. Maka dialektis komplementer akan mencoba menyatukan perbedaan itu dengan cara dialog, karena yakin bahwa yang disampaikan itu bisa juga mengandung kebenaran, yang lain juga bisa mengandung kebenaran. Bagaimana memadukan ini? Ya, perlu dialog. Ketika dialog terjadi, maka akan diperoleh gambaran yang lebih utuh, holistik terhadap permasalahannya. Kalau sudah diperoleh gambaran yang utuh, maka bisa dirangkum perbedaan itu, dari perbedaan diambil kebenarannya, kemudian disatukan sehingga menjadikan kebenaran yang lebih utuh, yang lebih lengkap, atau biasa kita sebut sebagai kebenaran besar, karena kebenaran itu sudah merangkum berbagai sudut. Inilah kebenaran yang diajarkan di dalam agama Konghucu. Kemudian berkaitan dengan ayat tersebut, ayat yang saya bacakan tersebut tadi, maka agama Konghucu menyatakan bahwa terhadap semua persoalan seorang jinja tidak mudah mengiyakan atau menolak mentah-mentah. Hanya kebenaran yang menjadi ukuran. Kebenaran yang macam apa yang jadi ukuran? Pertanyaannya kan gitu. Tentu saja kebenaran yang utuh, yang baik,
yaitu melalui dialektik komplementer. Tuntunannya apa? Kebenaran yang utuh yang jadi ukuran itu, bahwa kebenaran tersebut wajib mengandung nilai-nilai kemurahan hati atau cinta kasih. Bahwa kebenaran itu juga wajib mengandung nilai-nilai kesusilaan atau santun, rasa menghargai orang lain, lembut, bersikap lembut. Bahwa kebenaran itu juga harus wajib bersifat bijak, yaitu apa? Memperhatikan berbagai sudut pandang, hati-hati dalam mengambil keputusan atau tindakan. Maka itulah yang dimaksud dengan kebenaran di dalam ayat kitab Luar-Bihi atau kitab Sabda Suci jilid 4 ayat 10. Sudut pandang atau ukuran kebenaran itu terkait juga di dalam kitab Pyongyang bab utama ayat 1, bahwa orang yang mampu mengikuti watak sejati itulah disebut menempuh jalan suci. Tadi kebenaran itu saya sampaikan harus mengandung nilai cinta kasih, susila dan bijaksana. Barulah disebut kebenaran yang utuh atau yang hakiki. Ya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mengacu pada kebenaran tersebut, kita akan disebut menempuh jalan suci, karena mengikuti watak sejati adalah menempuh jalan suci. Ketika kita mengambil kebenaran yang sesuai dengan watak sejati, maka itulah kita menempuh jalan suci. Demikian para tujuh sekalian yang telah saya pada hari ini, semoga memberi manfaat bagi kita semua. Akhir kata saya sampaikan dalam penegasan kembali bahwa hanya oleh kebajikan yang berkenan Witalambian Sanjay Senglimbau. Terima kasih kepada Wense Tanjingmeng yang telah menyampaikan khotbah online hari ini. Para tojin dan yang terkasih, marilah kita menaikkan lagu pujian Watak Sejati. Manusia pada mulanya watak aslinya luhur, watak sejati itu saling mendekatkan. Kebiasaan manusia serta lingkungannya membuat mereka jadi saling berjauhan, tidak terdidik, tanpa agama. Watak sejatinya tidak terbina. Ajaran suci dari agama memberi kemampuan untuk gemilangkannya. Para tojin dan yang terkasih, marilah kita kembali menaikkan lagu pujian Terpujilah Namamu.
segenap umat dimanapun tumbuh dia melindungi kesucian watak asli kurnia Tuhan dalam insan. Para Tojin dan Toh yang terkasih, beberapa warta yang perlu kami sampaikan pada hari ini. Untuk kebaktian cara ini dilaksanakan secara online atau daring. Dan kebaktian akan diupload setiap hari Minggu, jadi sering dicek website dan juga YouTube kami. Jangan lupa untuk sering cuci tangan 40 detik dengan menggunakan sabun. Gunakanlah masker saat berada di luar rumah. Dan jangan lupa untuk menjaga jarak. Bila tidak ada keperluan, jangan keluar rumah. Jaga kesehatan dengan makan dan olahraga yang secukupnya. Dan jangan lupa untuk berjemur. Para Tojin dan Toh yang terkasih, marilah kita akhiri kebaktian suci secara online hari ini dengan bersama menaikkan doa penutup. Diiringi dengan lagu Damai di Dunia, dilanjutkan dengan nyanyian Terima Kasihku. Berdiri kita semua di dalam sikap hati menghadap altar Nabi Hongcu, Nabi penyedar hidup. Berdoalah bersama dengan hati yang suci kepada Tuhan yang Maha Esa agar damai di dunia. Sembah dan sujud kehadirat Tuhan yang telah berkenan menyertai kebaktian hari ini hingga dapat terselenggara dengan baik. Semoga berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan ajaran Nabi di dalam cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya dalam penghidupan ini. Sancai. Terimalah ya Tuhanku, sembah syukur ku benar, karena ku sudah dengar firman-Mu diberitakan. Biarlah firman Tuhan sertaku sampai selama-lamanya. Terimalah ya Nabiku, terimalah
tong Jen. Terima kasih atas partisipasi para Tojin dan Doi yang terkasih. Tetap menjaga kesehatan, kurangi aktivitas di luar rumah, dan terimalah kembali salam peneguhan iman bahwa hanya dalam kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tong tien. Sancai.